Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum fab'aduhum mamsan walladhi yantadiru sholata hatta yusalliha ma'al imami a'dhamu ajran minalladhi yusalli thumma yanamu. Abu Musa berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholatnya adalah mereka yang paling jauh letak rumahnya dari tempat ibadah. Lalu yang paling jauh, paling lama dia dalam proses berjalannya menuju tempat ibadah. Walladhi yantadhirus sholata, dan juga orang yang menunggu sholat, menunggu tibanya waktu sholat, hatta yusalliyaha ma'al imami, sampai dia kemudian melaksanakan sholat berserta imam, a'dhamu ajran, maka pahalanya sangat besar, minalladhi yusalli thumma yanamu, daripada orang yang melaksanakan sholat kemudian dia tertidur. Dalam hadis ini kita temukan ada dua orang yang mendapatkan pahala besar dalam sholatnya, memperoleh pahala yang sangat besar dalam ia melaksanakan sholatnya. Yang pertama kata Nabi, orang abu'aduhum, orang yang jarak sholatnya, tempat sholatnya dengan rumah tinggalnya itu jauh. Fabu'aduhum mamsan, yang kemudian dia pun dalam proses berangkatnya dari rumah ke masjid itu jauh ya, lama. Artinya orang yang antara rumah dengan masjid itu jauh, sehingga banyaklah langkah yang dia ayunkan untuk menuju masjid. Sehingga semakin banyak langkah yang dia ayunkan, ini yang akan banyak dihitung oleh malaikat. Sehingga pantas kalau kemudian dia mendapatkan a'dhamun nasi ajron, orang yang mendapatkan pahala banyak. Orang yang rumahnya jaraknya jauh dari masjid, tetapi dia berniat karena Allah berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di sini yang Allah hitung adalah nilai pahala dari cara dia berangkatnya menuju masjid ini. Allah memberikan penghargaan kepada mereka, orang-orang yang mereka berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah, apalagi dalam jarak yang jauh dari masjid. Ya tentu bukan berarti orang yang rumahnya dekat dari masjid itu kurang baik, tentu tidak. Artinya Allah memberikan pahala yang lebih kepada mereka yang rumahnya lebih jauh dari masjid. Kemudian dia berangkat dari rumah jalan kaki ya, untuk menuju masjid, tentu Allah akan memberikan apresiasi untuk mereka dengan pahala yang besar. Langkahnya dihitung oleh malaikat per langkah. Itu berangkatnya. Pulang pun demikian, Allah akan menghitung langkahnya dari masjid menuju rumahnya. Ini tentu bukan perkara yang mudah. Kenapa?
Kalau bukan Allah yang memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, rasanya berat kita harus berangkat ke masjid, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga misalkan. Kita memilih ke masjid berjamaah di masjid itu bukan perkara yang mudah. Kalau perkara itu perkara yang mudah, semua orang tentu bisa, tentu mau. Buktinya banyak orang yang dia nggak mau. Dia lebih asik di rumah, berjamaah di rumah dengan istrinya, dan dia enggan untuk ke masjid. Padahal laki-laki itu, kata Rasulullah, itu paling utama, usahakan ke masjid. Sangat dianjurkan untuk laki-laki melaksanakan sholatnya di masjid dengan berjamaah. Biarpun dia di rumah dengan istrinya, dengan anaknya, dia berjamaah, nggak afdol, kurang utama. Laki-laki harus keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, sulit orang kemudian untuk istiqomah, membiasakan berangkat dari rumah ke masjid melaksanakan ibadah. Yang ada adalah malas. Ya ngapain sih ke masjid? Di rumah juga sama saja kok sholat. Yang penting sholat. Yang penting kan sholat itu. Di rumah juga sama. Ini kebanyakan orang beralasan seperti itu. Sehingga ya masjid dibangun untuk apa kalau bukan untuk beribadah, untuk berjamaah. Kalau kemudian masing-masing sholat di rumah, dan buat apa bangun masjid? Membangun masjid itu untuk yuk kita sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Pahalanya lebih banyak daripada kita melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Di orang yang rumahnya dekat dengan masjid pun kalau Allah nggak memberikan hidayah, berat ke masjid. Jadi yang perlu sekali kita adalah bimbingan Allah, hidayah dari Allah. Biar kata rumah kita jauh dari masjid, tapi kalau Allah mengalirkan hidayah kepada kita, berangkat kita ke masjid. Tapi biarpun rumah kita dekat, bahkan nempel mungkin dengan tembok masjid sekalipun, kalau hidayah nggak menyentuh kita, berat kita untuk ke masjid. Oleh sebab itu kita membiasakan diri, anak-anak kita, yuk kita ajak ke masjid. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil ke masjid. Jangan terbalik, malah kadang-kadang masjid itu ramainya anak-anak saja gitu. Ya. Ramai riuh riang tapi anak-anak. Ya buat apa? Ya memang bukan buat apa, artinya anak pun perlu dampingi orang tuanya. Ya. Namanya anak tuh ke masjid ya bukan untuk ibadah, rata-rata untuk main saja. Sehingga kalau masjid hanya dipenuhi anak-anak, ya kayak apa sholat berjamaahnya? Yang sana teriak-teriak, yang sini teriak-teriak, yang sini bermain, yang sini lari-lari. Kayak apa berjamaahnya? Jadi ketika kita mengajak anak-anak, menyuruh anak kita ke masjid, kitanya ke masjid. Ini kacaunya kita kadang-kadang nyuruh kita anak ke masjid, kitanya nggak mau di masjid. Akhirnya anak berangkat ke masjid, orang tuanya nggak berangkat, sampai di masjid hanya dipenuhi anak-anak saja. Orang tuanya kemana? Hanya 4-5 biji. Sehingga ramainya masjid, siarnya masjid itu nggak karu-karuan. Jadi perlu kita bawa anak ke masjid, ajarkan mereka, biasakan mereka untuk ke masjid. Kalau dari kecil mereka terbiasa ke masjid, sampai dewasa pun mereka akan dekat dengan masjid. Kalau nggak diarahkan oleh orang tua, akhirnya mereka, anak-anak kita rajin ke masjid kapan? Ketika anak-anak. Ketika masih anak-anak mereka rajin ke masjid, ya. Bersolawat rame-rame, rebutan mik, kadang-kadang rebutan adzan. Tapi karena nggak dibimbing oleh orang tuanya, begitu mereka dewasa, selesai mereka nggak mau ke masjid. Lewat masjid ya lewat doang, tidak mampir ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Nggak diarahkan oleh kedua orang tuanya. Jadi masjid baru akan ramai, baru akan hidup, baru akan makmur
kalau di dalamnya diisi dengan sholat berjamaah. Jadi Allah memberikan apresiasi kepada mereka, orang-orang yang dengan susah payah, dengan letih, capek, berkeringat barangkali, dia berangkat dari rumah ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Allah kasih penghargaan ketimbang kita yang sholat di rumah. Kenapa? Prosesnya kita berangkat dari rumah ke masjid itu kan tentu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu. Mungkin di jalan kita kesandung batu, itu pengorbanan. Mungkin kita kepleset di jalan, itu juga pengorbanan. Ya, mungkin kaki kita kotor, sarung kita kotor, itu pengorbanan. Ya kita berkeringat, kaki kita pegel, capek, letih. Ya. Itu pengorbanan, tapi dia rela untuk berangkat dari rumah ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Dia tepis semua itu. Capek nggak dihiraukan, keringat nggak dihiraukan, kaki yang pegal pun nggak dihiraukan. Dia lebih asik berangkat ke masjid menuju ke masjid. Ini akan menjadi penghargaan dari Allah. Ya. Diberikannya kita penghargaan berupa penghapusan dosa. A'dhamun nasi ajran, orang yang mendapatkan pahala besar. Walladzi yang tadirus salata. Yang kedua, orang yang mendapatkan pahala besar, orang yang menunggu tibanya waktu sholat, hatta yusalliyaha ma'al imami, yang kemudian setelah dia sampai kepada waktu sholat, dia mendirikan sholat berserta imam. A'tamu ajran, itu lebih besar pahalanya. Menunggu waktu sholat ini juga bukan perkara yang mudah, ya. Kita kadang-kadang kalau belum adzan ya belum ke masjid. Ya. Kalau belum qomat kita belum beranjak dari rumah. Baru kalau sudah qomat kita lari-lari dari rumah. Ya. Yang dimaksud menunggu waktu sholat itu bukan di rumah ya. Tapi menunggu waktu sholat itu di masjid. Ini yang kemudian mendapatkan pahala besar. Belum azan, dia datang ke masjid, dia duduk menunggu waktu sholat, ini kan luar biasa. Gairah untuk beribadahnya luar biasa. Ya. Semangat untuk meraih ridha Allahnya luar biasa. Ya. Belum azan dia datang ke masjid, kemudian dia menunggu waktu sholat, ini kan luar biasa ya. Betapa Allah memberikan pahala yang besar kepada orang seperti ini. Enggak mudah bagi kita ya. Bukan menunggu waktu sholat kita di rumah santai-santai nonton TV, ya, main handphone, baca koran, bukan. Tapi menunggu waktu sholat yang tepat adalah di masjid. Apalagi dengan duduknya kita menunggu sholat, ada yang kita kerjakan, baca Quran misalkan, kita zikir misalkan, kita wirid, kita baca sholawat. Itu bagus ya. Menunggunya sudah termasuk pahala yang besar, apalagi dalam menunggunya kita berzikir, berwirid, bertasbih, bersolawat, baca Quran, membaca buku-buku agama di masjid, perpustakaan masjid, ya. Ini bagus. Berarti dia antusias meraih ridha Allah, ya. Sampai belum tibanya waktu sholat, dia sudah datang. Nah, kebanyakan kita yang paling pertama kali datang ke masjid siapa? Ya muazin. Imamnya kadang-kadang paling belakang datangnya itu. Sudah azan, kemudian ada solawat, pujian, baru dia datang mendekati qomat. Kebanyakan kita. Yang paling pertama datang itu muazinnya. Jarang yang kemudian kita berbondong-bondong ya. Maghrib misalkan kurang 10 menit orang beramai-ramai ke masjidnya, jarang nampaknya itu. Oh ngapain? Yang belum azan. Ya nanti kalau sudah azan, yang penting ke masjid. Nah ini, yang penting ke masjid. Ya itu lebih bagus ya, lebih bagus daripada nggak sama sekali ke masjid. Ya.
Bahkan orang yang terlambat datang ke masjid pun dia sebagai masbuk itu lebih bagus daripada orang yang sama sekali nggak ke masjid. Ya, kita datang ke masjid terlambat nih, masbuk, hanya dapat 1 rakaat misalkan. Itu lebih bagus daripada orang yang sholat di rumah. Tapi kemudian yang terlambat tentu tuh lebih kurang bagus daripada yang datang awal. Artinya orang yang datang awal ke masjid lebih bagus daripada yang terlambat. Jadi Allah memberikan apresiasi, penghargaan ya, kepada orang-orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Di hadis yang lain, baginda Nabi mengatakan bahwa sholatul jami'il tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi 25 darajah. Orang yang berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian, baik di rumah maupun di pasar. 25 darajah, yaitu 25 derajat. Ini bandingan orang yang sholat antara di masjid dengan di rumah, itu bandingannya jauh, 25 derajat. Dalam hadis lain 27 derajat ya, bandingan antara pahala orang yang berjamaah di masjid dengan dia sholat sendirian di rumah atau di pasar. Fa inna ahadakum idza tawaddo'a fahsana, maka jika di antara kamu ya, memperbagus wudunya, kemudian wa atal masjid la yuridu illa sholata, dan tidak ada niat ke masjid kecuali untuk sholat. Kita berwudu kemudian kita pergi ke masjid untuk sholat, maka kata Nabi, lam yahtu khatwatan illa rafa'ahullahu biha darajatan, kecuali Allah akan mencatat baginya 1 derajat orang yang melangkah dari rumah ke masjid untuk beribadah berjamaah. Allah menulis 1 derajat tiap langkahnya itu. Allah berikan ketinggian derajat bagi mereka orang yang mau datang ke masjid untuk beribadah sholat berjamaah. Wa hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjidah, Allah akan menghapus baginya kesalahan-kesalahan. Subhanallah itu. Allah hapus baginya kekeliruan, keburukan, kesalahan, hatta yadkhulal masjidah, hingga dia memasuki masjid. Ini jaraknya dihitung dari dia masuk masjid ya, sampai ke belakang dia keluar dari rumah masing-masing. Nah, dari mulai kita keluar dari pintu rumah kita masing-masing sampai kita memasuki pintu masjid, itulah saat-saat di mana Allah menghapus kesalahan kita. Allah memberikan kita derajat yang tinggi dari sebab kita niat berangkat dari rumah ke masjid melaksanakan ibadah. Wa idza dakhalal masjida kana fi sholatin ma kana tahbisuhu, dan jika dia telah memasuki masjid maka ia dihitung dalam keadaan sholat selagi dia meniatkannya. Subhanallah, belum melaksanakan sholat sudah mendapatkan pahala sholat. Selagi dia ke masjid memang berniat ingin sholat, belum melaksanakan sholat sudah dihitung mendapatkan pahala sholat. Subhanallah, ini yang luar biasa. Wa tusalli alaihil malaikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli, maka malaikat akan mendoakan, akan bersolawat mendoakan kepada orang tersebut. Apa doa malaikatnya? Allahumma gfir lahu,
Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah kasihini dia. Malam yuhdits fihi, sebelum dia berhadas. Subhanallah ya. Jadi ada orang yang datang ke masjid ya, dari rumah sampai di pintu masjid Allah berikan pahala yang besar. Dari sebab dia berjalan menuju masjid, Allah tinggikan derajatnya, Allah hapus kesalahannya. Dan dia ketika masuk ke masjid dengan niat ingin melaksanakan sholat, oleh Allah dia sudah diberikan pahala sholat walaupun dia belum melaksanakan sholat. Kalau dia sudah berniat ingin sholat, sudah diberikan pahala sholat padahal dia belum melaksanakan sholat. Dan bukan hanya itu, malaikat mendoakan untuk orang tersebut, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, kasihini dia ya Allah. Dari sebab dia sudah rela berangkat dari rumah ke masjid melaksanakan ibadah. Malam yuhdits fihi, sampai ya, dia selama ia belum berhadas. Selama dia belum berhadas, dia masih terjaga wudunya, malaikat mendoakan orang yang semacam ini. Subhanallah. Ini hadis sahih ya. Ini yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita betapa luar biasanya orang yang meniatkan diri berangkat ke masjid melaksanakan ibadah. Dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dia juga diampuni, dihapus segala kesalahannya, dan didoakan oleh malaikat agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Bayangkan seandainya setiap waktu ya, 5 waktu kita berangkat ke masjid, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, berapa puluh kali malaikat mendoakan kita. Berapa puluh kali Allah memberikan pahala yang besar untuk kita. Itu belum cerita sholatnya itu. Apalagi kita sholat berjamaahnya, zikir wiridnya, oh subhanallah. Ini baru cerita proses berangkatnya itu. Belum cerita sampai ke sholat-sholatnya. Sudah Allah siapkan berbagai macam penghargaan untuk orang yang semacam itu. Jadi kita nggak rugi. Capek-capeknya kita datang ke masjid, nggak rugi. Tidak kerugian sedikit pun, malah kita mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, tentu bukan materi ya. Kalau materi mah kecil. Ini keuntungan yang besar yang kaitannya dengan kita, penghapusan dosa kita, diberikan kita ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kemudian kita nggak mau ya? Allah mengiming-iming dengan pahala yang besar, tapi kita tetap nggak mau. Kita tetap asik sholat di rumah, ya, sendirian kadang-kadang. Kalau di rumah kita sholat, sekali jelek ya jelek gitu. Tapi kalau kita berjamaah di masjid, seandainya kita sholatnya tidak bagus, cacat sholatnya atau kurang khusyuk, tetapi ketika kita berjamaah, insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan. Kalau toh kita salah, namanya orang berjamaah, pasti tidak akan larut dalam kesalahan. Ada yang mengingatkan, imamnya salah diingatkan oleh makmum, makmumnya keliru, ingat dengan imamnya. Diutuh. Tapi kalau kita sendiri di rumah, sumpama kita rakaatnya tertinggal, rakaatnya kelebihan, rakaatnya kurang, ya sudah selesai, hancur sholat kita. Nggak ada yang mengingatkan. Jadi masjid kita ramaikan dengan kita sholat berjamaah.